Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, Aquarius, saat ini kita akan coba lihat ya bagaimana energi yang hadir dalam relationship-nya kalian gitu ya, antara kamu dengan si pasanganmu. Nah, tapi seperti biasa, sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aquarius aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Aquarius, kita lihat energi kalian saat sekarang. Nah, oh, ada Ace of Wands reverse, kemudian ada energi dari The Emperor, berikut ada Three of Wands, dan kemudian di situ ada energi dari Page of Wands ya. Dan baik, di sana ada energi dari Death, kemudian di situ ada energi dari ya, Four of Swords, dan kemudian ada Two of Wands reverse. Kemudian di situ ada energi dari Three of Wands reverse, kemudian ada energi dari The Devil, kemudian di situ ada energi dari ya, kemudian di sana ada energi dari The Sun. Oh ya, nah jadi kalau Mari lihat dalam relationship-nya kamu sama si ayang bebek ini tuh, nampaknya relationship yang cukup memberikan tekanan bagimu ya, terutama untuk di saat-saat sekarang gitu loh. Dulu kamu kalau Mari nampak bisa aja orang yang akan mengiyakan banyak hal yang diinginkan oleh si pasanganmu. Jadi nampaknya kamu ini tuh Aquarius bukan model Aquarius yang bawel, yang cerewet, yang tukang tuntut, enggak ya. Tetapi kamu itu tuh orang yang senang, bahagia gitu ya, kalau melihat si pasanganmu ini tuh senang dan bahagia gitu loh ya. Jadi di situ tuh kamu jadi pasangan yang sangat amat support ya kepada si ayang bebeknya kamu gitu loh ya. Jadi kayak kamu juga terus-terusan menumbuhkan atau menghadirkan pikiran, emosi-emosi positif gitu ya ke perihal tentang si pasanganmu gitu loh. Tapi ketika kamu menjadi pasangan yang baik budi gitu ya, orang yang bisa diandalkan oleh dia, jadi supporternya dia gitu ya, kamu sudah katakan banyak berkorban juga di situ. Namun kamu akhirnya ya untuk di saat-saat sekarang melihat bahwa apa yang kamu lakukan ini tuh rasa-rasa seperti tindakan yang sia-sia gitu loh ya. Kamu seperti kecewa kalau Mari nampak, bahkan sakit hati di sini gitu ya. Bukan hanya kecewa, aduh kok gini ya, tapi udah kayak nusuk banget gitu. Jadi seseorang ini tuh walaupun kamu cowok ya, namun gara-gara hubungan dengan dia ini tuh bisa bikin kamu nangis nih ya. Jadi kan perasaan terlukanya cowok itu paling hebat ya jika bisa membuat menangis gitu kan. Nah jadi kayak yang minimal Mari lihat di sini tuh kaum Aquarius ya, kamu sekali gitu ya, minimal sekali walaupun kamu cowok tapi kamu nangis gitu loh ya. Sudah cukup melukai, entah itu tuh ucapannya dia atau itu tuh tindakannya dia gitu ya. Kok kayaknya dianya ini tuh kamu lihat bisa aja memang ini ya, cenderungnya egois ya. Jadi seperti bisa aja kamu ngerasa dia memanfaatkan kamu gitu ya kan di sana. Dan itu bikin kamu akhirnya memutuskan untuk di saat ini ya, memutuskan untuk berubah. Mari lihat gitu loh. Bukannya kamu berniat menjadi manusia yang jahat, kejam misalnya gitu ya. Enggak. Hanya saja kamu di sini tuh akan jadi orang yang lebih banyak menimbang-nimbang
gitu ya, menimbang-nimbang, mengkadar-kadar gitu ya, kebaikan yang mau kamu berikan kepada si ayang bebeknya kamu ini gitu ya. Memang kamu bukan yang kayak lantaran kecewa, sakit hati gitu ya, lantas kamu mampus ya, kamu ini tuh akan aku balas gitu kan, kamu akan aku buat menderita. Enggak sih, enggak. Mari lihat, kamu enggak yang sekejam itu. Hanya saja kamu yang akan, udahlah, nggak usah yang terlalu aktif dalam upaya menunjukkan bahwa kamu mampu, kamu bisa membahagiakan dirinya gitu loh ya. Jadi kayak kamu nggak mau melanjutkan atau semakin memperpanjang upaya baik hatinya kamu ini tuh, yang kemudian hanya dapat poin seperti disia-siain gitu ya. Jadi udah mulai eman-eman, mulai kamu eman-eman energi ke si ayang bebeknya kamu, setidaknya untuk sampai beberapa minggu ke depan gitu ya, setidaknya di sana. Jadi kayak kamu bilang, aku mau merombak bagaimana sikapnya aku ke dia gitu loh. Macam ada ikrar ya yang kamu buat di dalam dirimu sendiri. Aku nggak mau lagi yang kayak dulu itu tuh, nggak mau lagi. Terlalu manis sama dia, terlalu baik, nggak pernah bilang tidak. Semua apa yang dia mau ya aku iyain, atau kebanyakan apa yang dia mau ya aku turutin gitu ya. Nah sekarang nggak gitu. Jadi kamu di sini tuh sudah bertekad untuk berani bilang iya dan berani bilang tidak gitu ya, berani menolak dirinya gitu loh. Jadi kayak kamu tidak mau lagi mewajibkan dirimu menjadi pasangan yang luar biasa ya untuk si ayang bebeknya kamu ini gitu loh ya. Jadi yang kayak untuk saat sekarang kamunya itu tuh ya, kalau bisa ya bisa, kalau enggak ya enggak, kalau mood ya ngasih, kalau enggak mood ya enggak gitu ya. Kalau dulu bisa aja kamu itu tuh, walaupun kamu mungkin kelihatan nggak mampu, nggak sempet, nggak punya gitu ya, tapi kamu gimana ya caranya ya, gimana, kamu masih kayak nge-push dirimu gitu. Nah untuk saat sekarang kamu yang kayak nggak mau lagi yang seperti itu. Misalnya gini, misalnya contoh ya, kalau dulu dia bilang, beb minta duit dong misalnya ya, padahal duit di kantongnya kamu itu tuh hanya tinggal 2 juta lagi, katakan gitu ya. Duit di kantongmu hanya tinggal 2 juta, tapi dia bilang, beb minta duit dong, barang 2,5 juta gitu ya. Kamu dulu bisa aja yang mikir gini, aduh kalau aku ada sih duit tapi cuma 2 juta, dia mintanya 2,5 juta. Udah deh, aku coba minjem dah sama tetangga misalnya gitu ya. Nah gitu, kamu ya bela-belain gitu ya, masang muka tebel gitu ya, memelas, memohon biar tetangganya kamu minjemin 500.000 ke kamu misalnya. Atau dulu kamu bisa aja bukan dengan cara minjem, tapi kamu lebih, aduh ini duit 2 juta, dianya minta 2,5 juta, udah deh aku kasih dia, aku tawarin aja lah, ngasih dia 1.800.000 misalnya, biar aja lah 200.000 untuk uang sakunya aku bertahan hidup nunggu kapan rezeki berikutnya datang. Nah kayak gitu ya. Ya udah, nunggu rezeki datang ini tuh biar aja lah makan pagi siang sore malamnya itu tuh mie gelas gitu ya. kamu bela-belain sampai kayak gitunya. Itu contoh aja ya, itu contoh aja. Nah sampai sebegitunya kamu berusaha untuk jadi pasangan yang baik bagi si ayang bebeknya kamu ini. Nah tapi untuk di saat sekarang kamu udah yang kayak bertekad, enggak lah, itu tuh terlalu bikin stres gitu, itu terlalu menekan gitu. Jadi kamu nggak mau lagi mengambil resiko besar hanya demi untuk menyenangkan si ayang bebeknya kamu. Kan berutang itu kan resiko besar ya, atau megang duit dalam jumlah yang sangat terbatas itu kan, waduh nggak tenang kita ya. Itu contoh aja ya, contoh aja. Nah jadi kamu nggak mau lagi di situ loh memepetkan dirimu hanya untuk membuat
si ayang bebeknya kamu ini tuh lega gitu ya, mempersempit dirimu, menekan dirimu hanya untuk membuat dia di atas, untuk membuat dia merasa bebas, untuk membuat dia merasa bahagia, untuk melapangkan hidupnya dia gitu ya. Kamu nggak mau lagi yang kayak gitu mainnya di sana. Dan ya tentu pemikiran untuk berpisah dengan dia, oh ini tuh udah bolak-balik ya, di beberapa waktu belakangan hari ini tuh udah mulai melintas-lintas di kepalanya kamu. Walaupun mungkin kamu belum take action, kamu masih hanya sebatas di wacana kepala aja gitu ya, apa ini orang tak tinggalin aja ya gitu ya. Sudah mulai mari lihat menjadi gagasan-gagasan lanjutan di kepalanya kamu, menyikapi tentang bagaimana nextnya relationship kamu dengan si ayang bebeknya kamu ini gitu ya. Jadi kayak yang kamu mulai membuka mata gitu loh, menerima, kemudian jujur ya, kamu membuka mata bagaimana sesungguhnya seseorang ini ke kamu, dan kamu mulai semakin jujur kepada dirimu, apa-apa sih yang sebenarnya kamu alami dalam hubungan kalian. Kalau dulu bisa aja yang kamu pura-puranya, udahlah semua akan baik-baik saja, semua akan oke-oke aja gitu ya, nggak ada masalah, nggak ada problem gitu. Walaupun kamu sedih dulu-dulu gitu ya, tapi kamu bisa yang kayak enggak lah, aku nggak sedih kok ini. Kamu menolak perasaan-perasaannya kamu gitu, supaya tetap bisa jalan kamunya sebagai pasangannya dia. Namun untuk di saat ini tuh kamu udah nggak mau lagi ya menolak bagaimana sesungguhnya kamu, keadaannya kamu di hubungan kalian gitu loh. Jadi ketika kamu sedih, kamu menyatakan, oh iya ya aku sedih nih ya gara-gara dia, iya ya aku ketakutan ya, oh iya ya aku merasa nggak aman ya. Kamu udah berani terima semua itu. Kalau mari lihat, kalau dulu kamu sangkal, enggak lah aku bahagia kok, enggak lah aku baik-baik saja kok gitu. Kalau belakangan hari ini tuh enggak, aku memang lagi tidak baik-baik saja di sini gitu ya, kalau mari nampak. Jadi yang kayak dalam relationshipnya kalian tidak balance menurutmu, seolah-olah kayak kamu yang lebih banyak cinta, dianya hanya cinta separuh hati, kamu yang lebih banyak berharap, sementara kamu ngelihat dianya itu tuh bisa aja kayak ogah-ogahan ke kamu gitu ya. Pada kamu itu tuh bisa aja nih ya, untuk di beberapa momen, di beberapa kejadian kamu itu tuh sudah dengan senang hati nih gitu ya, entah karena kamu ingin memberikan sesuatu atau kamu ingin ngajak dia, ibaratnya kayak kamu pernah ini tuh semangat gitu ya, mau menyenangkan hatinya, tapi ternyata respon dari dia dingin, cuek, seolah-olah yang kamu lakukan itu tuh nggak ada nilainya gitu loh ya, nggak ada harganya gitu. Nah, dan itu tuh mari lihat bikin kamu lumayan sedih ya, lumayan sedih. Atau misalnya kamu udah bela-belain ini nih ya, ngabisin waktu 5 jam untuk masak yang kamu anggap ini tuh bakalan lezat untuk dia santap gitu ya. Kamu udah berdandan, kamu udah prepare mejanya bagaimana gitu ya. Tapi ternyata si pasanganmu ya, entah dia telat datang atau dia nggak ada memberikan komplimen ke kamu, pujian gitu ya. Atau bahkan dia bisa aja kritik-kritik ke kamu, atau mungkin dia justru menolak untuk mencicipi masakan yang udah dengan sengaja kamu berikan ke dia gitu ya. Wah, itu tuh bikin kamu kayak, aduh aku nggak dihargai ya gitu. Nah, mana lagi nampaknya di sini tuh ada beberapa kamu agaknya komplain ke pasanganmu, Beb, aku kurang seneng kalau kamu deket sama cewek, misalnya sama cewek-cewek lain misalnya gitu ya. Beb, kamu kalau pulang ke rumah, yo diusahain itu tuh jangan terlalu larut misalnya gitu ya. Atau mungkin kamu komplain tentang kalau ngomong sama aku agak pelan, slow down gitu ya, tapi dia masih juga bentak-bentak kamu. Kamu nggak bisa terima itu lagi. Dulu kamu udah deh aku toleransi aja lah, udahlah aku terima aja lah dia apa adanya. Cuman kok makin lama kamu bisa nganggep, ini orang kok ngelunjak gitu ya, ini orang kok asik, nggak sadar juga gitu ya di situ. Jadi kayak
makin lama dia kok makin seenak-enak jidatnya aja gitu ya, beberapa penilaiannya kalian tentang si ayang bebeknya kamu ini gitu. Kalau kamu sering dikomplain, kalau kamu walaupun dia melakukan kesalahan, bisa-bisa kamu nggak terlalu banyak komplain, kamu udah dia ngelakuin 5 kali baru kamu komplain, dan itu pun mungkin komplainmu tidak lebih sering ya daripada kesalahan yang dia lakukan. Nah kayak gitu. Namun bisa aja beberapa di antara Aquarius, kamu nggak ngelakuin sesuatu yang buruk, tapi dituduh melakukan yang buruk. Kamu hanya melakukan kekeliruan, memang benar ada kekeliruanmu sedikit, tapi kok kayak kamu dihukum seperti kamu itu tuh melakukan kesalahan yang fatal, yang besar, kayak dramatis gitu ya. Beberapa pasangannya kalian dramatis banget, dan kamu nggak bisa terima itu, dituduh-tuduh gitu ya, dihukum terlalu berat padahal nggak pantas gitu, atau hal-hal kecil jadi besar. Kamu nggak suka yang kayak gituan, terlalu ribet gitu loh, terlalu menyulitkan kamu seseorang ini itu ya. Sikap lakunya dia tidak respect sama kamu. Ini paling kesel itu ya orang-orang Aquarius ya. Kalau udah nggak dihargai, nggak dihormati, nggak bisa terima. Sebab kalian juga ini kan energinya energi maskulin ya. Orang-orang energinya maskulin itu kan paling nggak bisa tuh dilecehkan. Tanda kutip kehormatannya, pride-nya, harga dirinya gitu ya. Nah itu paling nggak seneng kaliannya di sana. Dan apalagi di situ tuh, jika kamu melihat ya, ini beberapa mari nampak dianya ini tuh kok kayaknya tidak setia dalam berkomitmen sama kamunya gitu ya. Dia tidak setia, jadi kayak yang seolah-olah bersama dengan kamu itu tuh tidak cukup mendatangkan kebahagiaan bagi dia. Sepertinya dia harus dapatkan kebahagiaan dari sebanyak-banyaknya orang. Sementara kamu kayak yang, kamu bisa aja juga seperti itu ya, mendapatkan kebahagiaan dari banyak orang, dari banyak cara gitu ya. Kamu bisa aja sama seperti seseorang ini, tapi kamu memilih nggak mau melakukan hal demikian. Cuman kamu ngelihat pasanganmu, kenapa dianya nggak mencontoh kamu gitu ya. Kenapa dia nggak contoh kamu? Padahal kamu hanya minta waktu, katakan hanya sebatas di weekend aja dengan dia menghabiskan waktu dengan kamu. Tapi dia malah kayak yang nonton bola lah, misalnya ya, hangout sama bestie-bestinya dia lah gitu ya. Ada aja kesibukannya dia gitu. Sehingga tak ada sampai nggak ada waktu untuk kamunya gitu ya. Atau waktunya untuk kamu itu tuh sangat singkat gitu, sangat sedikit gitu. Tapi kalau kamu lihat, uploadan statusnya dia, rajin banget ngupload status, rajin banget jawab itu kolom komentar misalnya ya, misalnya. Sementara kalau dengan kamu, berchattingan sama kamu, dia nggak bisa, dia nggak mau gitu balasin komennya orang, sigap cepet gitu ya. Kamu lihat di kolom komentarnya dia ada di situ 100 komentar, dibalasin, minimal di like-likein gitu ya. Sementara kamunya, beb kamu lagi di mana? Butuh waktu 5 jam baru dia jawab. Apa nggak bikin kamu di situ tuh pedih gitu ya? Di sana. Jadi kok kayaknya hanya ada effortnya kamu dalam relationship kalian gitu loh ya. Jadi kayak yang lebih banyak dan dia lebih sedikit itu. Dan ini tentu melelahkan kamu di situ ya. Ini melelahkan kamu. Dan kalau dilihat energi pasangannya kamu ini, mari nampak ini tuh orang yang gini loh. Jika kamu mengharapkan komitmen dengan si ayang bebeknya kamu, nampaknya ayangnya kamu ini tuh belum ngerti dia ya apa arti komitmen, atau dianya itu tuh memang sangat amat tidak mau taunya tuh dia apa artinya komitmen, bagaimana sebuah hubungan yang sehat, yang baik, yang benar itu tuh adalah memegang komitmen penuh gitu ya. Tapi ini orang memang kayak belum mau terjebak dalam komitmen bersama dengan kamu gitu loh. Ini tuh pasangannya kamu ya Aquarius masih ingin bebas ini ya, masih ingin kayak bisa sesuka-sukanya dia gitu loh ya Aquarius, masih ingin dia di sana
gitu. Merasakan kesenangan, kegembiraan, keriangan gitu ya, melalui banyak orang, melalui dari tempat-tempat yang berbeda gitu ya. Sepertinya kayak orang ini tuh belum merasa cukup, hanya ada kamu satu-satunya dalam hidupnya dia. Dan jangan-jangan memang model relationship ini tuh tidak pernah ngomongin tentang komitmen, hanya saja kamu sempat yang kayak berharap ya, arahnya hubungan ini tuh ya ke arah yang serius. Padahal ya belum pernah berikrar kalian berdua adalah pacaran misalnya. Atau udah sempet komprominya itu tuh bilang, wah kita TTM-an aja ya, nggak usah yang gimana-gimana banget. Hanya saja kan nggak bisa begitu kamunya dalam jangka waktu panjang. Oke, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan bisa kamunya TTM-an. Tapi masa iya sih TTM-an sampai selama-lamanya gitu kan? Ya kamu juga nggak mau. Atau boleh deh TTM-an. Namun di TTM-an ini tuh ada effort sepertinya kayak effort orang yang memang lagi pacaran gitu loh. Ya. Di sana ada take and give-nya di situ tuh yang balance, yang imbang gitu. Bukan hanya kayak kamu aja dituntut nge-give gitu ya. Ya. Tetapi ya dia minimal kalau nggak bisa nge-give kamu, ya dia menghargai ya. Sehingga respon baliknya dia itu tuh ya dalam bentuk gimana kek gitu ya kan. Misalnya kalau kamu nge-give dia, ngasih dia duit, minimal misalnya ya, dia luangin waktu bercerita, bercakap-cakap, bersenda gurau dengan kamu gitu ya. Atau ya dia janganlah kenceng-kenceng suaranya, dia jangan egois lah, gitu ya. Dia jangan yang kayak dia yang ngasih kamu kesetiaan lah misalnya, yang kayak gitu. Tapi kalau mari lihat energi pasangan kamu memang kok kayaknya nggak mau ya. Nampaknya ini orang hanya memanfaatkan kamu ini. Mari lihat ya, ini orang hanya memanfaatkan kamu gitu loh. Dan memang kalau kamu mau pergi dari dia, pasti dia nggak akan izinkan ini. Nggak akan izinkan. Gitu. Orang ini tuh dia memang ini ya, kalau punya hasrat memiliki kamu sebagai kekasih, ada di sana, kuat banget, besar sekali. Tapi hanya seperti ini tuh model satu arah. Dia bilang kamu adalah kekasihnya. Nah, ketika dia bilang kamu adalah kekasihnya, kamu akan dibebani dengan gambaran bagaimana seorang kekasih yang baik. Sementara kalau dia merasa, oh nggak penting, dia melakukan hal yang sama. Jadi ini tuh kayak model hubungan satu arah, kepentingan satu arah. Kalau dia masih boleh chat, misalnya ini contoh aja ya, dia boleh chattingan, dia boleh teleponan, dia boleh deket sama cewek-cewek lain atau sama cowok-cowok lain. Tapi dia akan mengkondisikan kalau kamu itu tuh setia sama dia. Kamu nggak tidak membagi perhatiannya kamu pada pria lain atau wanita lain seperti apa yang dia lakukan. Dia boleh bebas, kalau kamu jangan. Gitu. Sebagai kekasih, kamu bisa aja dituntut untuk ngasih tanggung jawabnya kamu, entah dalam bentuk uang, walaupun kalian ini masih pacaran nih gitu ya, tapi dia bisa kayak kamu harus ngasih duit sama dia untuk beberapa ini ya, tidak semua gitu. Tapi kalau dia posisinya misalnya kamu lagi kesusahan ini, ngembaliin atau berperan bergantian gitu ya, yang biasanya kamu yang ngasih tapi kemudian dia gantian yang ngasih sama kamu, dia nggak mau itu, nggak mau dia tuh, sorry katanya, nggak mau dia. Jadi ini tuh pengen dicintai, pengen disayangi, pengen diseriusin, pengen disetiain sama kamu, tapi dia menolak melakukan hal yang sama ke dirimu gitu ya. Dan kalau mari lihat, walaupun usia kalian mungkin masih muda gitu ya, Aquarius, tapi dalam ikatan relationship ini kamu udah mencari satu relationship yang
serius gitu ya. Beberapa ini tuh nggak butuh status, hanya saja tindakan yang serius aja gitu loh. Gimana tuh tindakan orang yang ada dalam satu relationship, lagi-lagi ya, itu yang ingin kamu lihat dilakukan oleh si ayang bebeknya kamu ini. Gitu ya, di sana. Dan kadang-kadang ini tuh mari lihat beberapa seperti yang nyuruh-nyuruh kamu pergi gitu ya. Ya udah, kalau ada cowok lain yang kamu rasa cocok, ya udah sama yang lain aja gitu ya. Atau yang kayak nggak usah tunggu-tunggu aku ya, kalau ada yang lebih serasi sama kamu nggak apa-apa, kamu pergi aja. Dengerin dia ngomong kayak gitu, kamu bisa sakit hati tuh. Mari nampak tuh ya, kamu bisa sakit hati. Ini maksudnya dia ini apa sih ini gitu. Dan kamu nggak suka diomongin kayak gitu loh. Nah giliran misalnya kamu yang kayak oke deh, baiklah, aku cobalah deket sama yang lain, dianya ngamuk gitu ya. Dianya ngamuk, kelihatan dianya itu tuh kok kayak nggak senang hati gitu loh. Misalnya ketika dia ngomong kayak gitu, terus kamunya udah deh nggak usah chatting dia lah, nggak usah lagi rajin-rajin nelfon dia. Nah kemudian dia bisa kayak komplain, kenapa sih kamu ini tuh nggak lagi chatting-chatting aku, kenapa sih kamu ini tuh udah males nelfon aku, ada apa gitu. Nah jadi akhirnya kamu, ini orang maksudnya apa gitu ya. Tapi itu tuh sebenarnya ya permainan egonya dia itu. Kamu nggak usah merasa bersalah ketika dia komplain tentang kamu. Kenapa kamu nggak nelfon, kenapa kamu ini gitu ya, kenapa kamu nggak chatting. Itu tuh mainnya dia aja itu, Aquarius. Kamu nggak usah jatuh dalam permainannya dia gitu. Kalau kamu mencari orang yang serius, jangan dia ini tuh cocoknya di level hanya dibecandain aja gitu ya, atau sekalian ditinggalin. Sebab dengan energi devilnya dia ini tuh mumet sendiri, nanti kamunya mumet sendiri tuh ya. Kamu hanya akan dieksploitasi kamunya untuk kepuasan dia sendiri tuh ya. Ini ada The Sun dan ini ada Devil, hanya untuk kepentingan dia sendiri aja itu tuh ya. Ini udah pasti hubungan yang kurang sehat. Dan dia dengan naifnya itu ya, sok-sok naifnya dia itu tuh, dan bahkan bisa dengan energi yang sampai sebegitu arogannya gitu ya, arogan, yang kayak menganggap bahwa apa yang dia tuntutkan sama kamu itu tuh wajar, walaupun menurut tolak ukurnya kamu, ini udah kurang ajar ini gitu ya. Tapi sikapnya dia ke kamu, dia anggap itu tuh sudah wajar gitu. Dan memang sih bagi kalian yang memilih untuk dalam waktu dekat ini berpisah dari dia, kamu memang benar-benar harus menutup matamu, telingamu dari seseorang ini. Sebab walaupun katakan kamu di situ tuh sudah mau hengkang ya, kamu udah mau angkat kaki, tapi si dianya ini tuh masih datang itu tuh nanti coba-coba ngegadohin kamu. Lihat aja gitu ya, seolah-olah kayak yang pendapatnya dia, pendapatnya dia itu tuh ada pendapat yang benar. Emosinya dia yang hadir ke kamu itu tuh karena salahnya kamu, itu tanggung jawabnya kamu gitu ya. Di sana ngelihat kamu bahagia, agak sulit dia tuh akan ikut merasakan bahagia yang sama. Enggak, bahagiamu bisa aja itu nanti dinilai sebagai upayamu untuk menyengsarakan dia. Oh jadi itu tuh bisa ya, gimana model devil ya gitu ya. Gimana model perangnya iblis gitu loh. Nanti kayak gitu dia ke kamu. Minimal yang kayak doa-doain ya, bolak-balik di kepalanya dia. Semoga aku harus menyesal ninggalin aku. Semoga dia nanti itu tuh apes ketemu sama cowok lain atau cewek lain yang bikin Aquarius itu tuh
lebih sedih gitu ya, ketemu sama yang jelek gitu ya, ketemu sama yang gembrot gitu, ketemu yang sama duitnya lebih sedikit gitu-gitu tuh ke kamu ya. Jadi itulah membuat dia nanti akan kayak yang ganggu-ganggu kamu nih, ganggu-ganggu kamu minimal secara energi gitu ya di sana. Jadi kayaknya memang kamu apes lah ya ketemu sama orang yang seperti ini. Cek-cek dirinya kamu ya, cek-cek ada apa itu, kenapa kamu bisa jumpa sama seseorang semodel ayam bebeknya kamu ini. Kenapa? Apa yang ada dalam dirimu? Cek-cek. Sebab kan yang terjadi dalam kehidupan nyata kita itu kan proyeksi dari pikiran dan perasaannya kita. Cek gitu ya, biar kamu tidak terulang kembali ketemu dengan manusia dengan karakter yang seperti ini, pola pikir yang seperti ini gitu ya. Atau kalau ini tuh ceritanya sudah dalam urusan rumah tangga, itu kan untuk berpisah beneran sama si ayam bebeknya kamu ini sebab dia sudah berstatus istri atau suami, itu kan memang agak-agak repot ya. Mana lagi di sini tuh mari lihat wacana untuk meninggalkan, iya ada gitu ya, tapi kan di sini belum benar-benar pergi kamunya gitu ya, belum benar-benar mengambil langkah, walaupun mungkin kamu udah blokir dia gitu, mengelakkan perjumpaan, kamu sudah banyak diem ke dia, udah tidak yang kayak terlalu sibuk-sibuk lagi ke dia, tapi kan masih ada ikatan ya di antara kalian berdua. Nah, sehingga kalau kamu udah ngecek-ngecek kenapa kira-kiranya ya peristiwa ini kamu alami, oh karena aku terlalu lemah, oh karena aku ini tuh terlalu berjuang gitu ya, ada egonya aku yang ingin dapat poin plus sebagai istri atau sebagai suami. Nah, itu tuh kamu rilis, kamu kenali dan kamu rilis, kamu lepaskan ya, rilis itu lepaskan gitu. Sehingga walaupun tetap berstatus suami istri, tapi apa yang terjadi dalam relationshipnya kalian ini tuh bisa berubah. Atau kalaupun sikapnya dia tidak berubah, tapi sikapnya dia itu tuh tidak terlalu mempengaruhi kamu lagi gitu loh ya. Jadi bisa lebih damai, bisa lebih tenang gitu ya, nggak yang kacau balau, nggak karu-karuan kamunya gitu ya. Oke, baik, sekarang mari akan tarik koin. Jadi ini tuh bukan momen-momen atau masa-masa kebahagiaan ya bagi kamu, justru masa-masa yang lebih banyak kayak bilang aduh aku sakit, minimal aduh kepalaku pening nih gara-gara ini bocah gitu ya. Gitu. Oke. Mari tarik koin untuk nyari tahu apakah pembacaan ini memang ditujukan untuk kamu atau bukan ya. Nah, koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak udah pasti hanya akan nunjukin zodiaknya dia aja ya. Oke, mari awali dari inisial I, istana, L ada lagu, J ada jujur, P ada pelita, M ada manja, V vitamin, H ada hati, D ada dalam, A ada asmara. Kemudian ada inisial Y, ada yoyo ya. Masuk kita ke zodiak Libra, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Aquarius, ini Pisces, Pisces lagi, dan ditutup oleh energi dari Taurus. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.